Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa pastinya. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat. Kita mau mulai ibadah pagi hari ini lagi. Walaupun adik-adik di rumah ya, tetap sehat. Kita mau memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Adik-adik berdiri, kita tepuk tangan bersama-sama yuk. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Masih tetap semangat ya adik-adik mengikuti ibadah pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu. Kalau kita mau mengucap syukur, Tuhan tetap memberikan kita kesehatan sampai pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai kami, memberkati kami hingga pagi hari ini. Adik-adik semua sudah siap untuk beribadah. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau bernyanyi lagi sebelum kita mendengarkan cerita adik-adik, hati yang gembira. Sudah siap? Kita puji Tuhan lagi ya. Pagi hari ini Kakak Fani akan bercerita berjudul Hati yang Baru. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan, di rumah adik-adik tetap menyiapkan ya Alkitabnya masing-masing untuk adik-adik bisa mengikuti cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa loh. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas untuk hidup. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya atau belum? Kalau sudah, kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik dengan ilustrasi, yaitu ada sebuah keluarga yang dimana ada ayah, ibu, Doni, dan Nia. Adik-adik, judul hari ini yaitu Hati yang Baru. Adik-adik menyimak ya. Judul kita yaitu Hati yang Baru. Nia berkata kepada ayahnya, Nia berkata kepada Doni, Kak Doni, tadi ada anak baru di kelas, namanya Nadia. Dia baik sekali loh. Doni berkata, masa dia baik? Tadi aku lihat dia berebut makanan dengan adiknya, sampai adiknya menangis loh. Nia berkata,
Oh iya, tapi tadi dia di kelas pendiam dan sopan dengan guru. Doni berkata, orang yang baik itu harus sayang dengan adiknya, mau ngalah dan tidak pelit. Orang yang seperti itu yang akan masuk surga. Ibu berkata, Doni, nih ya, orang yang baik itu tidak berarti pasti masuk surga. Landasan Alkitabnya adik-adik boleh membuka Efesus 2, kita akan baca ayat 8 dan 9. Kakak akan membacakan untuk adik-adik ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Dia berkata kepada ayahnya, apa betul ya kalau aku pasti masuk surga kan? Ayah berkata, tidak ada orang yang benar-benar baik, nak. Kita semua jahat di mata Tuhan karena kita terlahir dengan dosa dalam hati kita. Nah, landasan firman-Nya ada di kitab Roma ayat 3, Roma 3 ayatnya yang ke-23. Adik-adik buka, nanti kakak akan membacakan untuk adik-adik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, kita harus memiliki hati yang baru dari Allah. Landasan firman Tuhan-Nya adik-adik buka lagi ya di kitab Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Kakak akan membacakan untuk adik-adik. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nia pun berkata, hati yang baru, caranya hanya Yesus yang bisa memberimu hati yang baru. Yesus sangat mengasihi kita. Dia ingin kita memiliki hati yang baru dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Itu sebabnya Yesus disebut juru selamat. Landasan firman-Nya ada dibuka lagi di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kakak akan membacakan untuk adik-adik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayah, ibu, kami mau punya hati yang baru, kata ayahnya. Apakah kalian mau mengakui dosa-dosa kalian? Kata Doni, iya tuh, padahal kemarin kamu berbuat bohong sama kakak. Ayo ngaku enggak? Kata Nia. Kemarin kakak juga mencuri pensilku. Ngaku juga dong. Ibu berkata, kita semua pasti punya banyak dosa dan selalu ingin melakukan yang jahat di mata Tuhan. Landasan firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Nanti kakak akan membacakan untuk adik-adik ya. Buka semua 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayah berkata, karena itu mintalah agar Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosamu dan mintalah hati yang baru supaya Dia tinggal di dalam hati kamu. Landasan firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Adik-adik buka 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, kakak akan membacakan untuk adik-adik. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayah berkata kepada Nia dan Doni, kalian mau? Ibu pun berkata, mau ya? Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau? Kalau adik-adik mau, mari kita satu dalam doa, kita berdoa bersama ya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya datang dengan hati yang penuh dosa. Saya ingin mengundang Engkau masuk ke dalam hati saya, mengampuni dosa-dosa saya, dan memberi saya hati yang baru. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa adik-adik nanti setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan ada tugas-tugas yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh. Nah, sebelumnya kita ada persembahan adik-adik. Nah, persembahan itu yang diberikan orang tua kepada adik-adik, adik-adik bisa berikan, masukkan di dalam amplop, dan orang tua adik-adik, papa, mama bisa membawakan ke gereja. Nah, sekarang sebelum kita doa penutup, kita mau memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktuku tuh susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami sudah menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Tetap memberkati adik-adik kami di rumah, semua kakak-kakak pengasuh. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tak lupa kami mendoakan persembahan kami, persembahan adik-adik kami yang akan memberikan persembahan untuk kelancaran program sekolah minggu kami, dan memberkati para pengurus yang mengurus akan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah, tapi ada tugas untuk adik-adik di rumah. Yang pertama, adik-adik akan diberikan tugas ayat hafalan yang terambil dari kitab
2 Korintus 5 ayat 17. Itu yang pertama tugasnya adik-adik. Tugas yang kedua yaitu adik-adik menjawab dan menulis sikap apa saja yang adik-adik lakukan jika adik-adik sudah memperoleh hati yang baru. Kalau adik-adik sudah mendengarkan cerita Kakak Fani tadi, ya. Ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.